Be talk, Be kreatif, be mindful, be brave. Oke teman-teman, sekarang kita kedatangan tamu spesial dan mungkin sebelum kita berkenalan lebih jauh nih, aku mau memperkenalkan diri aku dulu. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Alivia Sabrina, aku dari HI Angkatan 22, lalu di samping aku, boleh langsung kenalan nih. Perkenalkan, nama aku Gunawan Wibisana, aku dari Ilmu Administrasi Negara Angkatan 2021. Di sini aku sebagai Ketua BEM Visip UNED 2024. Oke, ngomongin Ketua BEM nih Kak, bisa mungkin langsung dijelaskan nih latar belakang Kakak bisa jadi Ketua BEM nih gimana sih? Iya. Kalau latar belakang berarti aku sejarah ya? Iya, Oke. betul. Kalau sejarahnya, aku dari maba sudah tertarik untuk memimpin seseorang. Oke. Aku dari maba itu udah ada acara namanya meet up angkatan. Oke. Nah, di ilmu administrasi itu ada meet up AN angkatan 21. Dan tiba-tiba aku diminta oleh salah satu temanku untuk jadi ketua panitianya. Ya udah, aku mau. Dari situ adalah pintu pembuka aku menjadi ketua BEM. Setelah jadi ketua panitia itu, aku tahun 2022 kalau nggak salah, aku join organisasi BEM juga, BEM Visip UNED. Itu aku selaku staf PSDM. Kemudian di tahun 2023 aku udah pengen berhenti nih organisasi, aduh capek banget organisasi, nggak mau lagi. Tapi ada oprek kalau nggak salah pendaftaran itu ketua panitia. Oke, ketua panitia apa tuh, Kak? PPMB. Oh, PPM. Tahu PPMB kan? Tahu. Apa itu PPMB? Ospek jurusan. Ospek fakultas ospek dong. fakultas. Iya. Sorry, aku salah ngomong nih. Ospek fakultas ya. Di Visip tuh ada yang namanya PPMB, itu ospek fakultasnya ya ilmu politik dan sosial ini. Nah, aku ya udah iseng lah daftar karena sebelum itu juga aku sempat kerja part time di F&B. Aku daftar, jadi kalau aku udah keterima aku berhenti kerjanya gitu. Ketika daftar aku keterima, ya udah. Dan itu baru pertama kali aku nge-manage orang sebesar itu dan acara segede itu. Jadi aku bener-bener, wah gimana nih, aku harus total, aku harus mikir panjang gimana caranya. Terus setelah PPMB selesai dan aku puas dengan hasilnya, aku puas dengan kinerja teman-temanku, dengan keluargaku si PPMB ini, aku memberanikan diri untuk mencalonkan menjadi ketua BEM Visip UNED. Dan alhamdulillah dipercayai, dimandatkan oleh dekanat, oleh teman-teman mahasiswa untuk menjadi ketua BEM Visip UNED 2024 seperti itu. Oke, berarti kakaknya ini aktif banget berorganisasi ya Kak? Lumayan. Oke. Biasanya kan banyak banget nih Kak. Mahasiswa itu ada yang memilih untuk menjadi mahasiswa kupu-kupu dan mahasiswa yang kuliah organisasi gitu. Nah, kakak sendiri tuh ada motivasi tersendiri nggak sih sebagai orang yang suka banget berorganisasi gitu? Oke. Kalau menyoal itu, aku singkat aja kupu-kupu dan kura-kura ya. Iya. Kupu-kupu artinya kuliah pulang, kura-kura kuliah rapat. Kuliah rapat tuh kuliah untuk anak organisasi. Iya. Nah, untuk motivasinya sebenarnya gini. Aku masuk kuliah itu kebetulan bayar, jadi nggak dibantu oleh pemerintah, entah itu ada subsidi dan lain sebagainya, aku nggak tahu ya. Yang jelas aku bayar namanya UKT. Nah, UKT ini artinya kita mahasiswa dimintai uang untuk kalian berpendidikan di universitas. Nah, ibaratnya gini lah, aku ingin memorotin si universitas ini bisa ngasih apa aja ke aku. Nah, sedangkan universitas tuh udah ngasih banyak ke kita, asalkan kita mau aja nyari. Contoh magang, contoh beasiswa, contoh ada kepanitiaan, ada lomba, itu universitas sudah menyediakan sebanyak itu. Dengan UKT contohnya misal bayar hanya 2 juta, 4,5 juta, bisa dapat fasilitas sebanyak itu. Nah, aku salah satunya ingin memorotin si
universitas ini aku pengen tak porotin nih organisasinya apa aja. Ya udah aku daftar organisasi karena aku mikir organisasi ini bisa menjadi bekalku buat ya masa depan nanti. Kalau Bina pengen tahu, aku dulu pas SMA SMP itu adalah orang yang gagap. Oke. Artinya berbicara itu sangat patah-patah dan ae gitu loh. Nah itu makanya ini di organisasi ini bener-bener ngubah banget hidupku, ngubah banget cara pandangku tentang berkomunikasi itu enak, seperti itu. Iya, berarti sebenarnya organisasi itu penting banget ya Kak? Kalau menurutku masih penting untuk mahasiswa seperti itu. Oke, mungkin kita balik lagi ngomongin ke BEM nih Kak. Aku mau tahu lebih jauh lagi nih tentang BEM. BEM di sini tuh strukturnya itu kayak gimana sih Kak? Mungkin bisa disebut dengan divisi atau apa gitu, dan kira-kira anggotanya ada berapa nih untuk BEM di tahun ini? Oke. Untuk BEM tahun ini aku pakai model kepengurusan yang simpel aja, pakai bidang. Oke. Kalau boleh cerita sebelumnya, aku tadi bilang sebagai demisioner BEM FISIP 2022, itu model kepengurusannya bisa dibilang presidensial lah ya. Artinya bukan ketua BEM namanya, tapi presiden BEM. Oke. Nah, jadi di bawahnya tuh ada Kemenkoan, terus di bawahnya lagi ada kementerian, terus di bawahnya lagi ada dirjen dan staf seperti itu. Nah, aku mikir kalau, waduh, itu banyak banget. Aku takutnya bingung dan membagi tugasnya tuh ribet ke anak-anakku, sehingga anak-anakku nggak tahu dia harus melakukan apa. Akhirnya aku putuskan buat pakai bidang. Jadi ada bidang dan juga di bawahnya bidang ada departemen seperti itu. Yang simpel-simpel aja lah. Yang penting pengurusku paham mereka harus kemana, harus apa gitu. Oke, berarti gap yang dirubah itu dari angkatan kakak ya? Dari tahun ini? Sebenarnya dari tahun 2023 udah diganti. Diubah ke bidang seperti itu. Oke. Tadi mungkin aku anggotanya? Nah iya benar. Anggotanya 49 dengan aku sendiri. Jadi kalau kepotong sama aku dan wakilku 47 lah. Gitu. Oke, mungkin aku juga mau tahu nih program-program apa sih yang dijalankan oleh BEM atau mungkin yang udah dijalankan nih. Dan program unggulannya itu ada apa aja sih Kak? Oke. Kalau ngomongin program kerja ya. Aku mau nyasar ke arah geraknya BEM dulu. BEM ini mau dibawa kemana sih aku dan wakilku ini? Yang pertama itu fokusnya ke internalisasi, fokusnya ke pengembangan, fokusnya ke pelayanan, kemudian yang ketiga fokus ke pergerakan, kemudian yang terakhir fokus ke pengabdian. Itu arah gerak BEM FISIP tahun ini. Nah, menentukan prokernya, contoh kalau pengabdian, ada di proker BEM FISIP tahun ini tuh namanya Visi PEMA. Visi PEMA itu akronim dari FISIP Peduli Masyarakat. Jadi itu aku kasih gambaran umumnya saja ya. Iya, boleh. Jadi kita nanti turun ke desa, entah nanti open volunteer atau gimana, tinggal itu aja. Jadi kalian bisa ikut-ikutan ke proker-proker BEM. Boleh banget ikut tuh guys. Iya, nggak cuma BEM doang yang mengerjakan, nanti kalian juga ikut. Jadi open volunteer gitu nggak? Iya. Bisa jadi nanti. Terus itu Visi PEMA ya turun langsung ke masyarakat sebagai bentuk pengabdian kita. Kan kalau Tridharma kan ada pengabdian juga kan. Nah, terus kalau satunya lagi itu ada Sparkling namanya. Sparkling itu social politic aware lingkungan lah ya. Nah, untuk yang terdekat Sparkling BEM FISIP itu mau ke JFC besok. Itu ngapain Kak? Nah, JFC besok kan biasanya rame banget lah, crowded banget kan ya. Di sana kita berinisiatif untuk bikin gerakan sosial. Gerakan sosial lingkungan namanya. Gerakan sosial yang mana ya kita membantu panitia JFC, tapi kita bukan termasuk bagian dari volunteernya JFC. Jadi kita atas nama BEM FISIP berdiri sendiri, ingin membantu mereka untuk biar kita backup juga kalian-kalian untuk urusan sampah-sampah di sekitar JFC itu. Nah, jadi itu kan kalau kita korelasikan ke tagline-nya FISIP sekarang kalau nggak salah berpikir sederhana, bermakna dalam karya kan ya. Nah, kalau kita korelasikan ke itu, ya kita artinya BEM FISIP tuh
kita mikirnya yang sederhana aja. Oke, ternyata sampah ini penting untuk kita concernin. Artinya nggak semua orang peduli untuk buang sampah pada tempatnya kok. Betul. Nah, BEMVISIP kita akan bikin karya yang ya itu dari pikiran yang sederhana itu kita akan tuangkan dalam satu karya. Artinya ada gerakan sosial lingkungan di situ. Kemudian ada juga PPMB itu juga bagian dari prokernya BEMVISIP. Tapi itu adalah acaranya fakultas yang dimandatkan kepada BEM seperti itu. Kemudian ini aku hanya yang gede-gede aja ya. Kalau satu-satu nanti banyak banget. Benar, bisa 5 jam ini. Oke, Kak. Terus ada juga itu PKM Mafis. Oke, apa tuh, Kak? Nah, PKM Mafis tuh aku ambil dari yang pertama PKM, yang kedua tuh Mafis. Mafis itu adalah akronim yang aku buat untuk teman-teman yang ada di FISIP. Jadi Mafis itu adalah singkatan dari mahasiswa FISIP. Aku singkat aja jadi Mafis, biar lucu aja gitu ya. PKM Mafis itu PKM itu dari Pekan Kreatif Mahasiswa kalau nggak salah. Nah, Mafis ini mahasiswa FISIP. Iya. Nah, di situ nanti aku akan bikin sebuah wadah mentoring buat teman-teman bisa menuangkan karya dalam bentuk kalau nggak salah proposal itu ya. Nah, biasanya kan teman-teman kalau mau bikin sesuatu pun harus ada mentornya, harus dikasih tahu kamu harus bikin ini, harus bikin ini. Dan biasanya kalau yang non formal mereka kesusahan. Jadi aku bikin yang formal, yang emang terwadahi dan emang mentornya ini bener-bener oke. Tuh, jadi nanti di situ juga akan mewadahi proposal mereka yang nantinya muaranya akan ke proposal tingkat universitas. Biasanya itu ada tuh PKM tuh dilombakan di tingkat universitas entah internasional seperti itu. Lalu mungkin ini yang terakhir aja ya, yang proker terakhir yang aku highlight yang keren itu lagi sparkling udah, visi tema udah. Oh ini Sambang Secret. Oke, apa tuh, Kak? Sambang Secret itu kalau sekarang namanya dialog. Dialog itu ya kita berdiskusi bersama para teman-teman ormawa lainnya, ormawa UKM. Kan di FISIP ini nggak cuma BEM ya ormawanya. Iya, ada Himahi, ada Himaistra, ada Himasos, Himakes, Himadita, ada UKM juga. Nah, dialog ini kita pengennya juga kalau boleh bahasa sopannya tuh silaturahmi. Oke, silaturahmi. Apa lagi ya? Sowan ke mereka, terus dengerin kita ngobrol, kita apa. Terus nanti di dalamnya juga ada entah itu ada lomba kebersihan kayak atau ada lomba apa kayak. Nah, itu tunggu aja nanti. Oke, ditunggu ya guys. Kenapa aku dari tadi bilang ditunggu aja karena jujur saja ya BEM FISIP ini baru lahir ya. Oke. Baru lahir kita. Baru kelihatan nih. Baru kelihatan. Nah, jadi kita juga persiapannya juga lari nih, enggak jalan. Gitu. Persiapannya lari. Jadi mohon maaf banget kalau belum kelihatan banget program-program kita. Tapi besok akan kita gencarkan lah proker-proker yang udah aku bilang tadi. Oke. Seperti itu. Oke, kan udah disebutin nih proker-proker yang unggulan mungkin ya itu. Mungkin aku jadi kepo nih kayak program kerja apa sih yang sebenarnya tuh kayak berdampak banget buat mahasiswa FISIP tentunya. Kayak apa sih Kak program yang berdampak itu? Oke. Kalau mahasiswa FISIP ya, aku pakai dua aja guys, mahasiswa, terus satunya mahasiswa FISIP. Kalau sebagai mahasiswa banyak banget program yang berdampak. Contoh yang tadi pengabdian itu mahasiswa juga kan, terus PKM Mafis itu mahasiswa juga, terus ya kurang lebih semuanya akan berdampak kepada yang namanya mahasiswa. Kalau mahasiswa FISIP, kebetulan ini BEM FISIP, aku ada bidang namanya sosial politik. Itu namanya disingkat Sospol tuh. Di situ ada program kerja kalau nggak salah Serabi, serap aspirasi, lupa aku itu akronim dari apa yang intinya itu program kerja yang mana anak-anak ini bisa menuangkan ide gagasannya tentang ini apa namanya kondisi per hari ini. Misalkan mereka melihat contoh Donald Trump kemarin ditembak. Nah, itu bisa dituangkan oleh mereka dengan narasi yang sangat luar biasa. Nanti juga mungkin ada reward dari kita. Nah, itu bagus banget nih. Itu tak wadahi di BEM tuh. Itu untuk sosial politik tuh bisa. Terus lagi
menyoal sebenarnya pengabdian ini fokus ke ilmu sosial ya. Ada sosiologi kan? Nah, Ada. itu juga masuk visi bisa berdampak banget tuh di situ. Pengabdian masyarakat visi PEMA itu tadi, sparkling tadi, terus nanti juga ada yang namanya bakso keju. Bakso keju itu nanti kita turun ke UMKM. Jadi banyak banget program-program yang akan berdampak kepada masing-masing visi. Oke. Mungkin banyak bisa panggil Mafis saja ya biar Mafis. teman-teman. Nah, Mafis. Oke. Nah, Oke. Mafis. Oke Kak, kan banyak banget nih prokernya, pasti banyak banget dong tantangan-tantangan dalam menjalankan proker ini. Nah, apa aja sih Kak tantangan-tantangan yang saat ini sedang dijalani atau apa gitu Kak? Oke. Mungkin kalau tantangannya ini, karena kita baru lahir dan sisa kepengurusannya sangat singkat, artinya kita harus lari dengan banyak proker yang udah kita buat. Jadi ya tantangannya adalah waktu. Yang kedua mungkin tidak usah pikir jauh-jauh lah, anggaran pastinya. Kita harus nyari dana sponsorship dan lain sebagainya. Terus tantangannya lagi, pengurus-pengurus BEM, keluarga-keluarga aku juga gak cuman BEM kesibukannya, contoh mereka juga kuliah, ada juga yang sambil kerja freelance, ada juga yang sambil proyekan dan lain sebagainya. Itu juga tantangan menurutku. Dan juga ini tantangan yang menurutku juga tidak kalah penting ya, soal FOMO. Oke. FOMO biasanya manusia itu akan tertarik kepada hal yang fresh, hal yang baru. Misalkan ada, temenku ikut acara ini dan acara ini kayaknya keren, dan aku sedangkan di BEM masih belum ngapa-ngapain. Akhirnya itu kan biasanya jatuhnya ke jenuh nanti mereka tuh. Nah itu juga tantangan menurutku. Dan untungnya pengurus-pengurusku yang ada di BEM ini mereka masih bisa mengendalikan itu, karena core value-ku salah satunya di BEM itu namanya resilient. Jadi mereka harus kuat terhadap tantangan luar seperti itu. Oke, berarti karena adanya tantangan itu berarti harus ada strategi tersendiri dong Kak. Nah, gimana sih Kak strategi dari ketua BEM kita sendiri nih? Strategi pentingnya tuh apa sih? Waduh, ini saya belajar berarti. Oke. Kalau strateginya biasanya citra organisasi itu bisa dilihat dari pemimpinnya. Bisa dilihat dari SDM di dalamnya. Misalkan pengurus A, B, C itu akan memberikan citra yang bagaimana kepada organisasi itu. Kalau aku menerapkan ada yang namanya kepemimpinan itu kepemimpinan transformasional. Itu aku terapkan kepada pengurus-pengurusku supaya pengurus-pengurusku itu bisa berkembang lebih baik lagi. Mereka misalkan punya inovasi, mereka punya gambaran yang sangat keren untuk dituangkan ke BEM, ya udah silakan, nggak apa, nggak semuanya dari aku, artinya nggak top down, bottom up gitu. Jadi mereka ya udah gini aja, tapi disaring juga diseleksi mana yang paling bagus, mana yang paling proporsional lah untuk diterapkan. Terus yang kedua ada yang namanya human touch. Human touch itu ya menyentuh manusia. Kalau sambil belajar juga ada tokoh penting namanya Lee Kuan Yew. Kalau mbaknya dari HI, kalau Lee Kuan Yew itu kan Perdana Menteri kalau nggak salah, pemimpinnya Singapura ya. Betul. Itu kenapa dia bisa bikin Singapura sekeren itu, padahal dulu Singapura sangat ini kan, nggak sekeren sekarang. Itu Lee Kuan Yew bilang kalau dia melakukan human touch, artinya dia turun langsung ke orang-orangnya untuk ya udah, dia mendengarkan keluh kesahnya, dia juga bersenda gurau, dia juga ngopi dengan orang-orang Singapura. Akhirnya dia tahu mana yang harus diperbaiki. Contoh ya dari hal kecil itu, artinya pengurusku akan ibaratnya terayomi, mereka akan merasa aman, mereka akan aku punya ibaratnya bapak lah ya, aku punya bapak yang ini tidak mendikte. Kebanyakan kalau aku Gen Z dan aku memimpin Gen Z kan. Iya. Nah, aku rasa Gen Z itu
metodenya itu harus diskutif, bukan instruktif, bukan Betul, instruktif. Kalau instruktif kan artinya apa yang aku mau, kamu harus lakukan ini, gini aja. Nah kalau diskutif tuh ya udah, aku punya gambaran, gini loh gambarannya, permasalahan seperti ini. Kira-kira dari kalian gimana? Oh kalau dari aku gini aja mas. Nah itu kan lebih enak dan itu akan lebih ya inovatif. Mereka juga terbuka pikirannya, mereka juga akan mengkritikku mungkin. Kritik tuh perlu tahu. Nah, Benar. Itu kalau dari strategiku lah menghadapi tantangan-tantangan. Dari situ artinya kepengurusan BEM ini akan kuat dari menghadapi tantangan seperti itu. Oke, mungkin aku juga mau nanyain kan mungkin buat sekarang kan BEM itu juga punya pengaruh banget nih buat ngembangin soft skill dan hard skillnya mahasiswa FISIP juga tentunya. Nah, tapi kan sometimes tuh ada beberapa anak yang apa ya, bisa disebut dia males gitu loh buat ikut kegiatan dan lain-lain. Nah, BEM itu bisa nggak sih Kak merangkul mahasiswa-mahasiswa yang kayak gitu tuh, ada cara tersendiri nggak sih dari BEM? Oke, waduh pertanyaan susah ya guys. Aduh, lumayan susah ini. Caranya untuk merangkul mereka yang kupu-kupu berarti? Iya, kupu-kupu. Kalau itu kalau dari kami biasanya, gini, marketing. Oke. Marketingnya itu dari kami harus bagus. Gimana caranya? Kita harus paham algoritma mahasiswa-mahasiswa itu. Misalnya kita paham pasarnya itu, mahasiswa FISIP atau mahasiswa apa itu tertariknya kalau metode promosinya seperti ini, atau tertariknya kalau program kerjanya yang seperti ini. Biasanya untuk anak teman-teman yang suka anime, teman-teman yang suka apa itu, mungkin ada program kerja ini hanya bayangan ya, imajiner ya. Mungkin ada program kerja yang mana menyatukan, nanti ada cosplay gitu. Nah, mungkin mereka tertarik. Yang awalnya mereka tidur-tiduran doang, mereka hanya nonton Attack on Titan doang, akhirnya mereka datang buat ini. Dan mereka datang bukan sebagai penonton, tapi mereka datang untuk ini, untuk menjadi panitia mungkin, karena yang menyelenggarakan itu mungkin BEM-nya seperti itu. Itu bisa tergantung dari kita bagaimana memarketing, membranding program kerja kita. Itu strategi salah satunya saja ya. Tapi sebenarnya hal tersebut itu juga harus lahir dari diri sendiri ya Kak, kemauan dari diri sendiri. Oh iya benar. Iya. Harus ada pantikan sendiri. Iya, benar. Harus, aku lebih capek nggak ngapa-ngapain nggak sih daripada capek ngapa-ngapain. Soalnya walaupun kayak kita mau ngajak orang, kalau orang itu juga nggak punya motivasi untuk diri sendiri juga percuma juga sih ya Kak. Benar. Oke, nih dari tadi kita belum ngomongin tentang visi dari BEM tersendiri nih. Oke, mungkin bisa disebutin nih visi dari BEM ini sendiri, apa sih visi misinya? Simpelnya, visinya BEM FISIP tahun ini tuh menjadikan mahasiswa FISIP tuh seadaptif mungkin, seprogresif mungkin untuk FISIP, untuk UNED, dan untuk masyarakat. Itu adaptif artinya mereka harus agile, mereka harus bisa beradaptasi, mereka harus lincah dengan situasi. Yang mana mereka nggak boleh stuck doang di misalkan mahasiswa administrasi bisnis, cara marketingnya masih pakai cara konvensional, ya nggak boleh gitu ya. Kalau gitu ya ketinggalan sama pasar, nggak akan dilihat. Pakailah cara ya all shop atau apa dan lain sebagainya. Lalu yang progresif ini kita harus melangkah satu lebih baik lah ke depannya.
Kalau progresif kan artinya naik tingkat kan ya. Nah itu harapannya ke situ BEM FISIP ini menjadikan mahasiswa yang progresif seperti itu. Oke Kak, nah mungkin aku mau ngomongin dalam jangka panjangnya nih, jangka panjang, ya intinya buat tahun depan nih. Nah pastikan untuk sebuah organisasi tuh dari tahun ke tahun kan pasti punya inovasi tersendiri ya, mungkin ada program kerja baru atau yang lain-lain gitu deh. Nah dari kakak sendiri tuh udah dari sekarang ini udah punya keinginan gak sih buat tahun depan tuh harus ada inovasi apa atau gimana gitu Kak? Kalau berarti tahun depan ya, iya. 2025 berarti pesan untuk pengurus BEM 2025 dong? Iya betul. Untuk pengurus BEM 2025 program ini aja deh, kalau bisa kalian lahirnya dari awal periode. Dari awal ya. Itu yang pertama ya. Biar nggak lari-lari banget ya. Iya, biar program kerjanya juga banyak, terus variatif dan mikirnya juga panjang gitu loh. Betul. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, fokuskan program kerja yang sustain. Fokuskan program kerja yang berlanjut lah, nggak cuma di periode kalian saja, nggak cuma di periode ini saja. Terus menyoal sosial politik, ya berarti kalau bisa program kerjanya yang berkaitan dengan ilmu sosial juga, entah itu pengabdian masyarakat, entah itu ranahnya ke politisasi dan lain sebagainya. Tapi politik yang bersih ya. Iya. Kalau bisa berpolitik itu yang bersih dan sehat. Kemudian apa lagi ya? Program kerja yang ini tidak terlalu kaku. Harus enjoy ya Kak? Harus enjoy tapi substansial ya. Enjoy tapi ada hasilnya. So, artinya kadang program kerja itu terlalu kaku banget, artinya ya dikemas dengan baik, terus tapi ketika kita ikut proker itu, kita jadi partisipan di proker itu, kok kaku banget, entah itu dari pematerinya, entah itu dari apanya, entah itu dari materi itu sendiri, gitu. Itu sih dari aku. Oke, boleh banget didengerin nih untuk calon-calon BEM di tahun depan. Oke, mungkin aku sekarang mau nanyain pesan buat mahasiswa FISIP ini sendiri sih, yang mungkin bisa terlibat lebih aktif lagi gitu loh dalam organisasi mahasiswa itu gitu. Pesan untuk teman-teman Mahfis ini aja sih. Tadi aku punya alasan kenapa aku menjadi ketua dan fokus di organisasi. Gini aja wis, kalian tuh udah bayar banyak Rek. Nah, dengerin guys. Kalian tuh udah bayar UKT. Jadi kalian tuh udah difasilitasi sebanyak itu untuk berkuliah. Kadang tuh sampai ada mahasiswa tuh, aku bukan nggak mau lulus ya, tapi aku masih mau memanfaatkan titel mahasiswa untuk mencoba hal ini. Dan itu dan kebanyakan ketika mereka udah lulus dan udah masuk di dunia kerja, mereka susah ya? Iya, harusnya aku manfaatin magang nih di universitas, harusnya aku manfaatin organisasi nih di sini karena aku bisa punya relasi, aku bisa mungkin seperti aku yang awalnya gagap dari ini bisa enak seperti ini, bisa berani lah ya ngomong sama Sabrina. Karena waduh gak fokus banget dari tadi aku. Aduh, kenapa tuh Kak? Apa? Terus pesannya juga untuk teman-teman Mahfis, sebenarnya tiduran jadi kuliah pulang itu bukan hal yang patut dipermasalahkan juga, tapi pikirkan juga bahwa kalian tuh gak hanya berkuliah, akan ada jenjang lanjutan setelah kuliah. Nah itu salah satunya bisa dimanfaatkan melalui organisasi. Organisasi itu banyak banget, himpunan, BEM, BPM, UKM. Kalau kalian suka dengan kesenian, kalau kalian suka ngomong, kalau kalian suka apa, itu terfasilitasi semua di universitas seperti itu. Oke, berarti kita harus banget memanfaatkan nih sebagai mahasiswa ya Kak. Iya, juga mungkin kalau dari pendapat aku sih, karena kita kan anak sosum ya, bukan anak saintek yang mungkin dari kita kuliah udah kayak dimasukin oleh praktek dan lain-lain. Sedangkan kita kan emang harus relasi kan pentingnya karena sebagai anak sosum itu sendiri. Oke Kak, mungkin
pesan terakhir lagi nih buat kayak mereka yang harus bisa memulai perubahan, karena kan kita sebagai Mafis nih calon-calon orang sukses. Nah, gitu aja, calon-calon orang sukses. Gimana sih cara kita harus membuat perubahan itu dari sekarang gitu? Mungkin Sabrina udah sering dengar kata-kata ini ya, perubahan kecil itu dimulai dari diri sendiri. Dari sini sendiri, betul. Sebelum kita mau, mungkin Sabrina punya cita-cita mau merubah negara mungkin, atau Sabrina punya cita-cita mau merubah perusahaan ini menjadi lebih baik, itu dimulainya dari diri sendiri dulu kan. Artinya Sabrina harus berani melangkah dulu. Kalau dulu aku nggak berani menjadi ketua panitia Meetup AN21, mungkin aku tidak akan ada di posisi sekarang ini. Karena dulu aku mikir kalau, wah aku harus mimpin orang, artinya aku harus berbicara, aku harus mimpin rapat, aku harus nego dengan orang, dan itu, wah itu artinya aku harus ngomong kan? Iya, betul. Karena aku mungkin dulu berani ngomong, oke, aku ngambil keputusan bahwa oke, aku akan merubah diriku untuk menjadi lebih baik, nilai itu ya, untuk progres namanya, untuk progresif itu ya akhirnya alhamdulillah bisa dipercayai untuk menjadi ketua BEM-FISIP. Jadi teman-teman jangan malas dan jangan takut untuk berubah. Sebenarnya kalau kalian berubah tuh, kalau kalian mau merubah menjadi lebih baik tuh nggak akan dikritik kok, nggak akan disalahkan juga, malah jangan pernah takut ya, jangan pernah takut, malah banyak yang mendukung malah. Iya. Seperti itu. Contoh kalau aku mau merubah kebiasaanku yang dulu sering merokok 3 bungkus sehari itu mau sehari aja sebungkus aja wis. Itu kan perubahannya kecil dulu kan, nggak yang langsung nggak langsung gede ya Kak, nggak langsung stop rokok gitu, benar. Jadi pelan-pelan terlebih dahulu gitu. Oke, jadi poin utamanya harus dimulai dari diri sendiri ya harus Kak. Harus banget, jangan takut lah. Oke, mungkin dari tadi udah dijelasin nih beberapa proker BEM dan lain-lain oleh narasumber kita ini dari Kak Wibi ya. Oke, mungkin karena udah waktunya juga selesai dan kita mungkin tutup sesi kita kali ini dan jumpa di lain waktu. Mungkin aku mau ngucapin dulu terima kasih buat Kak Wibi udah datang dan diundang juga. Iya, menyempatkan waktunya banget nih. Oke, kalau gitu sampai jumpa di episode selanjutnya. Be Talks, be creative, be mindful, be brave. Bye. Bye.